Mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna iman. Rabbi zidna ilman wa fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Fafahamna Sulaimana wa qulan ataina hukma wa ilma. Rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qaulina. Fafahamna Sulaimana wa qulan ataina hukma wa ilma. Ar-Rahmanu 'alamal Qur'an, khalaqal insana 'alamahul bayan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah ya Rabb, tambahkan iman kami ya Allah yang ada di dalam dada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tambahkan pemahaman kami tentang agama kami ya Allah. Tambahkan ilmu kami ya Allah. Tambahkan rezeki kami yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah, yang kami gunakan untuk senantiasa mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkan lisan kami, hati kami, mata kami, otak kami untuk senantiasa berprasangka baik kepadamu ya Allah. Untuk senantiasa berbuat baik yang Engkau ridhoi ya Allah, yang telah diatur dalam kalamullah Al-Qur'anul Karim, yang diperintahkan Rasulullah SAW dari perkataan beliau, perbuatan dan ketetapannya. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah pada channel Khairul A3Ki atau ayat-ayat Al-Quran, kita akan melanjutkan kajian kita surah Ad-Duha. Insyaallah surah Ad-Duha ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal yatima fala taqhar, yang artinya maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Di dalam Al-Qur'anul Karim ini menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW ketika Allah beri nikmat yang begitu banyak, yang pada ayat yang ke-8 bahwasanya Rasulullah SAW dan dia mendapat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberimu kecukupan. Setelah kita kaji pada pertemuan yang kemarin bahwasanya Allah Jalla Jalaluh memudahkan Rasulullah SAW untuk menjadi orang kaya raya, baik kaya raya secara keilmuan pemahaman atau kaya raya secara material. Sekarang Allah Jalla Jalaluh mengingatkan kepada Rasulullah SAW dan kaumnya dan umatnya dan seluruh manusia yang sampai ayat ini kepadanya, bahwasanya ketika Allah beri kita kekayaan, kemudahan, kemewahan, baik itu kekayaan ilmu, pengetahuan, atau kekayaan harta benda, maka kewajiban kita adalah bagaimana dengan titipan Allah ini, yakni titipan ilmu, pengetahuan, kita berikan kepada orang lain. Semampu kita, apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain. Apalagi
ketika orang lain itu meminta kepada kita. Tentu kita tidak boleh menghiraukannya. Ketika seseorang minta nasihat kepada kita, sebisa kita, semampu kita, kita beri nasihat. Jangan sebaliknya, tidak memberikan, tapi sebisa semampu kita. An-nasihatu yanfa'u lil mu'minin. Sesungguhnya nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr innal insana lafii khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu dan senantiasa nasihat menasihati di dalam kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan lisan kita ini, hati kita ini untuk senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan, keilmuan, pemahaman kepada orang lain sebisa semampu kita, dikarenakan Allah Jalla Jalaluhu telah memberi begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Begitu banyak titipan amanah yang Allah telah titipkan kepada kita. Maka tugas kita adalah bagaimana memberikannya kepada orang lain sesuai dengan kapasitas kita. Nah, begitu juga dengan anak yatim. Rasulullah SAW diingatkan lagi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan begitu juga umatnya, kaum muslimin dan muslim dan siapapun yang mendengarnya ayat kita ini, bahwasanya terhadap anak yatim janganlah kamu menghardiknya. Kita tidak boleh menyakitinya, baik secara fisik ataupun secara mental, ataupun dengan kata-kata kita. Ketika ada orang miskin meminta-minta mungkin di jalan-jalan, kalau kita ada rezeki, beri semampu kita. Tetapi kalau tidak ada, bilang terus terang bahwasanya kita tidak memiliki. Mohon maaf. Kita tidak boleh menghina, menghardiknya. Begitu juga ketika seseorang benar-benar membutuhkan pertolongan kita dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, maka kita juga dianjurkan untuk memberikan semampu kita ilmu yang Allah titipkan kepada diri kita. Begitu juga Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan dengan fasilitas harta yang telah kami titipkan kepadamu, wahai Muhammad, wahai umatnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, gunakan fasilitas itu untuk memperhatikan anak-anak yatim. Mungkin kita bisa memfasilitasi. Sekarang alhamdulillah ada di sekitar kita mungkin tempat penitipan yatim piatu atau yayasan yatim piatu. Mari kita sokong bersama. Mari kita dukung bersama. Mari kita lihat kebutuhan mereka. Apa yang memungkinkan kita bisa bantu, kita bantu. Sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin mereka membutuhkan buah-buahan, kita beri semampu kita buah-buahan. Mungkin mereka membutuh beras, kita beri beras. Mungkin mereka membutuh pakaian, tempat tinggal. Mari kita sokong, kita bantu dengan titipan harta benda yang Allah titipkan kepada kita, kita berikan sebagian untuk anak yatim. Begitu juga kondisinya ketika mereka membutuhkan biaya pendidikan, mereka membutuhkan tempat tinggal yang layak. Mari kita berusaha sebisa semampu kita, sesuai kapasitas kita, kita dukung. Mungkin mereka membutuhkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kalau kita memang memungkinkan untuk membantunya, coba mari kita usahakan untuk membantunya sesuai dengan kondisi kapasitas kita dan kemampuan kita. Insya Allah. Mudah-mudahan
kita senantiasa diberi rahmat, hidayah, inayah oleh Allah Jalla Jalaluh. Sehingga Allah mudahkan kita untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Sehingga Allah mudahkan kita untuk senantiasa menyantuni, memikirkan yatim, piatu, anak yatim, orang fakir miskin, dan berusaha sesuai dengan kondisi kapasitas kita membantunya semampu kita. Baik itu miskin dalam harta benda, mungkin miskin pekerjaan, atau miskin dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan ilmu pengetahuan yang sedikit yang kita miliki ini, kita berikan, kita bagikan kepada orang-orang fakir miskin, siapapun yang membutuhkannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh dengan apapun yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan inilah yang mengantarkan kita, membuat kita kebaikan demi kebaikan, sehingga Allah beri kita kenikmatan hidup selama di dunia ini, dan insya Allah Allah beri kita nikmat selama di kubur, dan insya Allah Allah masukkan kita di dalam surganya, dan Allah jauhkan kita dari kondisi kesusahan di dunia ini. Allah jauhkan kita dari azab kubur, dan Allah jauhkan kita dari nerakanya sejauh-jauhnya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pertemuan kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.